Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik berjudul In This Great Place. Film ini dirilis pada tahun 2018. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang headset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya, selamat menonton, cikiu. Ketika film dimulai, kita langsung diarahkan kepada seorang pria yang sengaja masuk ke sebuah toilet. Di mana dengan kondisi terluka parah, pria itu merasakan panik yang luar biasa. Dan setelah menelpon seorang temannya, diketahui bahwa ia sedang berada di sebuah rest area. Tak lama terdengar suara ketukan pintu dari luar sana, yang mana si pengetuk berkata bahwa ia adalah seorang polisi. Polisi itu meminta segera keluar untuk melakukan pemeriksaan di ruangan tersebut. Hello? Yeah! There's a cop. Last help. You shut the fuck up. Step up. Open up right. Tapi ketika itu juga si polisi langsung ditembak sebanyak 3 peluru. Ya, dari situ kita pun tahu bahwa pria ini adalah seorang buronan. Dengan telepon yang masih tersambung, rekannya pun berkata bahwa ia akan segera datang. Alhasil, sepanjang penantiannya, pria itu pun kembali mendapat telepon dari seorang wanita. Wanita tersebut adalah kekasihnya, di mana pria itu terus dipanggil dengan nama Aaron. Namun, Aaron gak mau memberitahu lokasinya ada di mana. Bahkan, ia pun tak menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Hurt? I mean, he called you. You might be hurt. He said that you're... I think I killed Are you okay? No, Aaron, you can't. Please do not hang up. Sontak, Aaron segera mematikan telepon di mana ia hanya fokus untuk terus bertahan. Sebisa mungkin, Aaron menyiapkan segala hal di dalam toilet itu. Yang tak lama datang lagi seorang polisi, di mana polisi tersebut bertanya apakah ada orang lain selain Aaron. Di sini, Aaron berbohong sembari berkata bahwa ia sedang bersama pacarnya. Gak main-main, Aaron ternyata sudah berbohong kepada seorang petinggi polisi. Dan enggak sampai di situ, Aaron terus mengumpat dengan kata-kata kasar. Ya, selama fase ini secara enggak langsung Aaron sedang membalikade dirinya sendiri di dalam toilet umum. You don't help me. every single Let me make this shit. Swear to God, if you got it. Wounds in my ass. Sedangkan di sisi lain, rekannya sudahlah tiba di rest area itu. Di situ, Aaron segera menyuruh rekannya untuk menabrak si petinggi polisi yang ada di depan pintu. Tapi, rekannya langsung menolak karena ternyata toilet yang ditempati Aaron sudah dikepung oleh 8 mobil polisi. Jelas, Aaron harus segera memutar otak, apalagi diinfokan juga bahwa seorang polisi sudah mengarahkan senjata ke arah pintu. Sayangnya, Aaron gak bisa mencari informasi lebih lanjut dikarenakan rekannya itu harus segera pergi sebelum dicurigai oleh para polisi. Lalu Aaron pun merogoh tasnya yang berisikan uang beserta banyak perhiasan. Dari situ kita pun tahu bahwa ia baru saja melakukan perampokan di toko emas. Ketika itu juga si petinggi polisi kembali memanggil. Namun Aaron gak mau banyak bicara, di mana ia kembali menelpon rekannya yang lain. Kemudian gerakannya itu memberitahu bahwa para polisi bisa mendeteksi suatu ruangan dengan alat pelacak suhu. Yang tentu saja Aaron akan segera digeledah apabila tidak ada satupun tawanan di dalam toilet itu. Tak cukup sampai di sana, di saat yang bersamaan sebuah helikopter turut dikerahkan demi memantau kondisi atap dari toilet tersebut. Yang apa boleh buat, Aaron pun segera menutupi kaca toilet dengan mengambil kantong plastik yang ada di tempat sampah. Setelahnya, Aaron kembali menelpon sang kekasih yang bernama Laura. Pada posisi ini, Aaron akan menceritakan kronologinya sedari awal. Tapi sekarang ia membutuhkan pengakuan Laura jikalau semuanya baik-baik saja.
Tak lain tak bukan Aaron bertujuan agar si polisi percaya dengan keberadaan Laura di dalam toilet tersebut. Selama waktu berjalan, Aaron semakin berkeringat di dalam toilet itu tanpa adanya pendingin maupun ventilasi. Aaron kembali dibuat bingung secara tiba-tiba, yang mana dengan cepatnya kaca itu segera dipecahkan. Kali ini Aaron hanya bisa pasrah. Ia percaya bahwa cepat atau lambat dirinya akan tertangkap. Kaca itu sudah terbuka lebar dan hembusan udara mulai terasa. Celakanya, wastafel di dalam toilet itu pun turut rusak serta tidak bisa dipakai. Yang alhasil Aaron rela untuk memakan sebungkus saus dari tempat sampah. Bahkan Aaron sempat kepikiran untuk meminum air dari bekas berak. Lalu Aaron kembali ditelepon oleh si peninggi polisi dengan nomor rahasia. Si polisi berkata bahwa ia tidak akan bermain keras selagi terdapat tawanan di dalam toilet tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, Aaron pun sudah menghabiskan 36 jam di dalam toilet itu. Tanpa makanan, tanpa minuman, dan juga tanpa ide yang jelas. Now please, give me some care about her. How is he? Sampai pada akhirnya ia pun mulai kepikiran untuk mengandalkan tali sepatunya. Yang siapa sangka dengan mengambil sisa air di dalam pipa, Aaron pun berhasil membasahi tenggorokannya. Tak lama Aaron mulai ditelepon rekannya yang pertama, di mana Aaron segera diberitahu jikalau para polisi sedang lengah dan Aaron dapat menyembunyikan barang bukti kepadanya. Sontak Aaron langsung semangat, ia pun mengintip sedikit meski tidak terlalu jelas rekannya berada di mana. Tapi sial, pada percobaan itu Aaron harus terpeleset. Kepalanya terbentur benda keras serta menyebabkan pendarahan sedang. Akibat benturan itu, Aaron pun mulai merasakan pusing yang luar biasa. Di sisi lain, rekannya Aaron sudahlah disergap oleh para polisi. Keberadaannya benar-benar ketahuan, di mana Aaron kembali ditelepon oleh si petinggi polisi. Melalui telepon rekannya, Aaron segera disuruh untuk keluar dengan mengakhiri ini semua. Terlebih pihak polisi sudahlah tahu jikalau Aaron hanya berada seorang diri di dalam toilet itu. Ya, apa boleh buat, Aaron harus segera keluar beberapa menit lagi. Shit. Tapi sebelum itu ia pun sengaja menyembunyikan tiap barang bukti di berbagai celah. Tak peduli apa yang akan terjadi setelahnya, namun yang jelas Aaron sudah menguras otaknya sebisa mungkin. All this worth something. Happened to him. After they take me away, Elijah, we're counting on you. It's why you're here. Hingga pada akhirnya Aaron pun akan segera beranjak untuk menyerahkan diri. Yang mana di posisi ini kilas balik atas perbuatannya mulai terlihat. What about Elijah? Hanya saja saat itu jugalah para polisi tak ingin lagi berlama-lama. Toilet itu benar-benar didobrak yang bahkan Aaron harus tertembak secara cepat. Alhasil cukup butuh beberapa detik saja Aaron pun berhasil diamankan. Ya, pada intinya film ini mengajarkan kita bahwa kesalahan tetaplah kesalahan. Mau kabur kayak gimana pun, ujung-ujungnya kalian harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dan kalau bisa sih jangan sampai melakukan kesalahan separah ini ya guys. Apalagi merampok ataupun merugikan orang lain. Dan bahkan membunuh orang lain. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film yang satu ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slap bell.